Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara membesarkan pinggang celana jeans tanpa harus menambal bos ya. Pertanyaannya adalah mungkinkah? Saya kira mungkin saja. Tapi harus ada kriteria-kriteria tertentu bos ya, dan itu akan saya jelaskan nanti ya pada waktu pengerjaan. Yang harus kita lakukan pertama kali tentu saja kita ukur pinggang bos ya, berapa kekurangannya, 1 atau 2 size. Untuk kemudian celana ini kita bongkar bagian sabuknya, melingkar dari sepertiga depan sampai muter ke belakang sampai ke sepertiga bagian depan sisi satunya. Nah kemudian bagian tengah, jadi tepat di garis tengah ini kita potong jadi 2 bos, seperti yang ada pada video. Kemudian lagi kita buat sambungan untuk bagian sabuk bagian belakang ini bos ya. Kalau tadi semisal kurangnya 1 size ya kita bikin sambungan 1 size, kalau 2 size ya kita bikin sambungan 2 size. Nah kebetulan sekali yang terjadi pada celana yang sedang saya kerjakan ini, sebenarnya celana ini semuanya sudah pas kecuali bagian sabuk saja. Jadi kalau bagian pinggul sudah pas, paha sudah pas, nah tetapi terjadi malpraktek di mana pinggang yang awalnya itu pas menjadi sempit karena pada waktu dipermak oleh tukang permaknya itu di bagian paha itu diambil terlalu banyak sehingga dia bagian pinggang itu turun ke bawah, makanya di pinggul. Yang jadi pertanyaan lagi, bagaimana bagian pinggang ini bisa ketarik, bisa turun ke bawah? Nah ini karena bagian pinggang ini ketarik bagian pasak bos. Jadi pasaknya itu udah ngepres di selangkangan, kemudian dia mau ndak mau narik pinggang itu ke bawah. Nah biasanya antara pinggang dan pinggul ini ada selisih ukuran bos. Kalau pinggang semisal 31, maka ukuran pinggul ini sekitar 32, ada selisihnya. Ini otomatis anatomi manusia saja. Nah untuk celana yang sedang saya kerjakan ini di bagian samping itu tidak perlu ditambal lagi bos. Kalau biasanya untuk membesarkan celana bagian samping itu kan ditambal, bagian pinggul ini tidak perlu. Caranya seperti yang ada video. Jadi bagian celana itu kita tarik cara jahitnya, sedangkan sabuknya ini tidak perlu kita tarik. Nah jadi nanti akan ada penyesuaian lah, karena di bagian pinggul itu sudah pas lah. Jadi ini di bagian sabuk itu sama tukang permaknya yang dulu kebetulan hanya hanya digunting saja, dipotong, dia tidak dibuang sisanya itu, kemudian dilipat. Nah ya jadi saya hanya mengembalikan bagian sabuk saja. Bagian sabuk ini saya kembalikan seperti semula. Begitu pula jika kita ingin membesarkan celana katun jeans ya berbahan dasar katun spandek, jika kita ingin membesarkan celana dengan menambah setengah atau 1 size, itu kita tidak perlu menambal bagian samping bos. Kita hanya perlu menambal di bagian sabuknya saja ya, menyambung di bagian sabuk. Nah cara jahitnya tetap jadi bagian celana itu kita tarik, sedangkan bagian sabuk itu tidak perlu kita tarik. Itu hanya sebuah trik saja ya. Karena nanti kalau berbahan katun spandek di bagian pinggul, di bagian samping itu kita tambal, jadinya malah ngembang bos, jadi kebesaran daerah pinggul, jadi tidak sesuai lagi dengan modelnya, dilihat pun juga ndak asik. Tetapi teknik ini tidak berlaku untuk celana yang plus 2 size ke atas ya. Jadi kalau kita membesarkan atau menambah 2 size ke atas, maka teknik ini tidak efektif. Sekedar tambahan saja, jadi pada waktu kita permak celana, kita tidak hanya memperhatikan ukuran,
tetapi kita juga harus memperhatikan anatomi, dan yang paling penting kita juga harus memperhatikan bahan dasarnya, bos. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahan dasarnya apakah denim, apakah katun murni, ataukah katun spandek. Kita juga harus lihat porsinya, berapa campuran katunnya, berapa spandeknya, semua kita kita lihat, kita hitung. Nah, ini dia bos ya yang sudah jadi. Jadi bagian samping tidak perlu ditambal, hanya bagian sabuk saja. Untuk bagian samping itu kenapa harus ditambal, itu apabila di daerah pinggul kemudian daerah paha itu sempit. Nah kalau sudah pas, nah buat apa ditambal? Jadi kita hanya pakai teknik saja, yang penting tekniknya ya, seperti yang sudah saya sampaikan di depan. Saya ucapkan selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk berbagi pada teman ataupun saudara.